Karena kalian belum subscribe, jadi silahkan subscribe terlebih dahulu teman-teman, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Halo guys, di video kali ini kita akan belajar soal TIU nih. Nah, di sini ada soal TIU, ada desimal, ada pecahan, ada persen. Nah, ini coba teman-teman kerjakan. Saya kasih waktu beberapa detik, tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Yuk sekarang kita bahas. Di sini yang kurung ya kita hitung dulu ya. Oke, yuk sekarang kita bahas. Di sini yang kurung ini kita hitung dulu ya. 12,5% ini kan 1/8 nih. 1/8 tambah 1/8 sama dengan 2/8 sama dengan 1/4. Oke, kita simpen. 0,2424 ini sama kayak 2424 per 10.000. Ya, dibagi 0,03 ini kan 3/100. Kalau dibagi jadi dikali 100/3. Coret-coret, coret-coret, ini 808. Jadinya 8,08 dikali dengan 1/4 ini kan 1/4. Jawabannya adalah 2,02. Jawabannya B. Gampang banget kan? Nah, di sini ada soal yang gampang banget. Coba teman-teman kerjakan dulu. Saya kasih waktu beberapa detik. Tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Oke, yuk sekarang kita bahas. Jadi 40%. 40% ini kan 40/100. Jadi kalau kita sederhanakan jadinya 2/5. Dari nilai berarti ini dikali 15/4 kali 8/3. Ini kita coret-coret 2, coret-coret ini 5. Jadinya 10. Dikali dengan setengah dibagi 1/6 berarti 1/2 dikali 6/1. Coret-coret jadinya 3 kan gitu. Ini 3, ini coret-coret, ini 2. 2 kali 2 kali 3 berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Gampang banget. Jawabannya A. Nah, di sini ada soal. Coba teman-teman kerjakan. Saya kasih waktu beberapa detik dan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Nanti kita bahas di belakang. Gimana? Udah ketemu? Sekarang kita bahas. Jadi 3/6 ini kita bisa pecah jadi 3/4 dikali 3/2. Sehingga ini bisa kita tuliskan 3/4 dalam kurung 3/2 min 1. Ya, kan ini 3/4. Sehingga 3/4 dikali dengan 9 min 1, 3/4 dikali dengan 8. Ditambah 56. Nah, 56 ini kita bisa pecah jadi 7 dikali 8, ya kan? Ditambah 7 kali 8. Sama-sama 8-nya bisa keluar. 3/4 ditambah 7. Ini untuk yang atas. Yang bawah ini ada 3/4 ditambah dengan 7. Nah, ini bisa kita coret. Tinggal 8. Jawabannya adalah C. Gampang banget kan? Nah, ini kalau teman-teman nggak biasa dengan soal-soal kayak gini, biasanya udah di skip, udah nggak dihitung, udah nyerah gitu ya. Padahal ini gampang banget. Yuk teman-teman coba hitung, tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar, lalu kita akan bahas di belakang. Sekarang kita bahas nih, ini 2/3, ini udah ubah ke 8. 2/10 min 1 ini adalah 2/10. Lalu ada 0,05 ini adalah 5/100. Ini dikali ya, ini dikali. Lalu 20% ini ada 20/100, ini dikali. Dibagi 10/3, 10/3 ini adalah 1000 teman-teman. Kalau ada dibagi maka kita jadikan kali, lalu kita balik ya, 1000-nya di atas per 1. Di sini bisa 5 coret dengan ini tinggal 20 coret-coret. Ini berarti 16/1000 dikali dengan 1000.
Coret-coret jawabannya 16. Gampang banget kan? Perhatikan teman-teman, ini pecahannya tuh gede-gede ya angkanya. Jadi sebaiknya kita sederhanakan dulu kalau memang bisa disederhanakan. Nah, ternyata emang bisa nih disederhanakan. 7 dan 14 masing-masing bisa dibagi 7, ini 1, ini 2. 49 dan 98 masing-masing bisa dibagi 49, ini 1, ini 2, kan 49 kali 2 itu 98 ya. 21 dengan 14 masing-masing bisa dibagi 7, ini 3, ini 2. Oke, sekarang aku tulis ulang ya. 1 dikurang 1/2. 1/2 ini aku langsung tulis aja teman-teman ya. 1/2 kan sama aja dengan 3/2 ya. 2 kali 1 2 tambah 1 3. Jadi 3/2 dikurang 1/2 ditambah 3/2. Nah, 1 dikurang 3/2 dikurang 1/2 itu kan 2/2 ya. Jadi 1 sama aja kan 1 ditambah 3/2. 1 dikurang 1 0, jadi sisa 3/2. Jawabannya bagian E. Kita kerjakan yang paling di dalam kurung dulu teman-teman nih ya, yang ini. Ini kan -1 jadinya -1, kemudian minus ketemu minus jadinya plus, jadi -1 tambah 4. Oke, jadi 4 dikali -1 tambah 4 itu kan plus 3 ya. Kemudian ditambah akar pangkat 3 dari 125 itu sama dengan 5 teman-teman ya, karena 5 pangkat 3 sama dengan 125. Jadi 2 kali 5 itu sama dengan 10. Dikali negatif 1 dibagi 1/2 itu kan bisa dibalik menjadi negatif 1 dikali 2/1 ya. Karena ini pembagian pecahan. Negatif 1 dikali 2 itu kan negatif 2. Jadinya 4 kali 3 sama dengan 12 ditambah 10 kali negatif 2 itu min 20. Oke, jadi 12 ditambah negatif 20 itu sama dengan negatif 8 ya. Jika X sama dengan minus 50 pangkat 49 dan Y sama dengan minus 49 pangkat 50. Wah, lagi-lagi nih ditukar-tukar aja nih antara pangkat dan bilangan pokok. Jadi ini adalah pangkat, ini adalah bilangan pokok teman-teman ya. Nah, jadi di sini minus 50 pangkat 49, di sini minus 49 pangkat 50. Jadi yang manakah yang lebih besar atau yang lebih kecil atau sama aja atau gimana gitu ya. Nah, perhatikan kalau sifat-sifat perpangkatan teman-teman ya, kalau misalkan pangkatnya ganjil terus bilangan pokoknya negatif, itu pasti hasilnya negatif. Oke. Terus kalau pangkatnya genap gitu ya, ini tadi aku bilang ganjil kan, pangkatnya genap dan bilangan pokoknya negatif, itu pasti hasilnya positif teman-teman. Mau ini pangkat berapapun minus 50 ini, tapi pangkatnya ganjil, pasti dia negatif. Jadi yang mana yang besar antara negatif dan positif? Pasti yang positif ya. Jadi pasti X di sini lebih kecil daripada Y. Oke teman-teman, contoh deh. Kalau misalkan minus 2 pangkat 3 gitu ya. Dan minus 3 pangkat 2. Minus 2 pangkat 3 berpangkat itu kan perkalian berulang ya. Jadi kalau misalkan kita kali, langsung aja minus 2 kali minus 2. Minus 2 kali minus 2, minus kali minus kan positif ya. Hasilnya 4 kali minus 2. Itu kan hasilnya positif kali negatif kan hasilnya minus 8 ya kan teman-teman ya. Nah, sedangkan ini minus 3 kali minus 3 itu kan minus 3 kali minus 3 negatif kali negatif hasilnya pasti positif. Berarti hasilnya 9. Jadi hasilnya pasti X lebih kecil daripada Y. Oke, gampang banget ya yang nomor 4 ini. Nggak usah terkecoh dengan pangkat yang gede, tapi paham konsepnya. Nomor 1, jika X sama dengan 1,65 dikurang 1,68 dan Y sama dengan 1/65 ditambah 1/68, maka oke teman-teman, kalau kita mau kerjain ini dengan cara biasa nih, 1/65 sama 1/68 aja. Ini kalau mau disamakan penyebutnya agak ribet ya, karena bilangan itu susah. Dan ini kalau kita mau rubah ke pecahan biasa, 165/100 dikurang 168/100,
itu kemudian dibandingkan lagi itu ribet. Jadi pemahaman akan konsep bilangan di sini sangat diperlukan. Coba perhatikan 1,65 dikurang 1,68. 1,65 ini lebih kecil dibanding 1,68, iya kan? Jadi pengurangan antara ini tuh pasti hasilnya adalah negatif. Oke? Jadi yang Y ini dia meskipun 1/65 itu juga kecil, 1/68 juga nilainya kecil, tapi ini ditambah. Jadi ini hasilnya pasti positif dong ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa X di sini itu pasti lebih kecil daripada Y. Jadi jawabannya adalah bagian B. Oke, namanya juga hitung cepat, jadi kita harus cepat, tapi konsepnya juga harus dipahami. Kita pindah ke soal berikutnya.